Evaluasi di SMK News. Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, dan serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara definisi, lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Di sini saya akan membawakan sebuah materi COVID-19. Seperti jadi opsi pemerintah dalam rangka penghentian perlambatan ekonomi di tengah terjadi akibat pandemi COVID-19. Gerak cepat menjadi pilihan usai Badan Pusat Statistik atau BPS merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 hanya mencapai 2,97% atau lebih rendah dari target yang dibuat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu di kisaran 4,5 sampai 4,6%. Memiliki data sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal 1 2020 terkoreksi hingga 2,41% dibandingkan dengan kuartal 4. Persoalan pandemi COVID-19 tidak dipungkiri memberikan pukulan cukup besar, tidak hanya di segi kesehatan, melainkan juga memukul sosial dan ekonomi. Imbasnya, perekonomian nasional bertahan laju kecepatannya. Sejak virus mematikan yang awalnya berasal dari Wuhan, Tiongkok itu masuk ke tanah air, aktivitas ekonomi mulai terganggu. Bahkan kebijakan yang diambil pemerintah di awal masuknya COVID-19 pada Maret 2020 tidak dipatuhi masyarakat sepenuhnya. Alhasil penyebaran COVID tersebut seperti angin ke seluruh penjuru tanah air. Lantaran jumlah orang yang terinfeksi corona yang bertambah, jalur pamungkas yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Kebijakan tersebut tidak bertampik mampu memberikan cukup hasil yang positif, yakni pertumbuhan jumlah terpapar virus mematikan itu mulai melambat. Terbaru, pemerintah melarang melakukan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan vaksin dan obat belum ditemukan. Hanya masyarakat yang disiplin protokol kesehatan, mulai dari beraktivitas di rumah, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, rukun tetangga, dan rukun warga pun tetap harus semangat. Dengan kebiasaan baru atau new normal sedang hangat diperbincangkan sekarang ini, baik di tingkat global maupun dalam negeri. New normal perlu disambut lantaran pandemi COVID-19 sudah mengubah masyarakat dalam bersosialisasi, menjalankan aktivitas berbisnis, berdagang, dan jual beli dari segi kesehatan hingga aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Contoh kecilnya yakni dulu melakukan jual beli bertatap muka, maka sekarang ini jual beli dapat terjadi secara online. Bahkan perkembangan teknologi informasi membuat silaturahmi bisa dilakukan melalui telepon genggam atau gadget, yaitu melalui video call. Selain itu, konsultasi kesehatan bisa melalui aplikasi yang disediakan oleh platform kesehatan. Tidak hanya itu, mungkin setelah pandemi COVID-19 berakhir, orang yang akan tetap menghindari keramaian, banyak orang yang mengisolasi diri, menghindari perkumpulan banyak orang, dan tetap melaksanakan physical distancing atau memberi jarak di tempat kerja. Dengan pekerjaan akan diminta untuk tetap mengikuti aturan physical distancing.
Bahkan video conferencing diperkirakan terus berjalan. Masyarakat banyak yang dianjurkan menggunakan masker. Hal tersebut menjadi hal biasa. Selain itu, banyak orang yang memilih opsi untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda, berkendara pribadi daripada berkendara umum untuk bekerja atau melaksanakan perjalanan yang singkat. Aktivitas higienis akan meningkat. Mencuci tangan dengan menggunakan sanitizer menjadi hal biasa. Kegiatan sanitasi dan bersih-bersih menjadi hal wajib di lingkungan rumah maupun pekerjaan. Selain itu, aktivitas digital akan bertumbuh. E-commerce diyakini tumbuh tinggi karena semakin banyak toko dan restoran yang menyediakan jasa pengiriman tanpa kontak fisik. Kemudian, meningkatnya penggunaan media online atau aplikasi dan video online. Banyak orang akan menjaga kesehatan, menjaga makanan, dan olahraga secara rutin. Untuk meningkatkan sistem imun, dari sisi pembelajaran akan ada penerapan belajar jarak jauh atau daring. Banyak sekolah yang menggunakan sistem online untuk melanjutkan pembelajaran dan homeschooling menjadi tren. Pemirsa, saat ini saya akan mewawancarai warga sini. Silakan. Namanya siapa? Nama Syafi. Di era normal ini, dampak positif apakah yang Anda rasakan? Saya bisa lebih waspada terhadap virus ini dan bisa menjaga kebersihan. Oh, gitu. Di masa pandemi seperti ini, sistem sekolah itu seperti apa? Daring atau belajar online di rumah. Seperti itu. Terus perasaan adik seperti apa kalau belajar di daring atau di rumah? Membosankan, tetapi saya seorang pelajar dan itu adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk tetap belajar meskipun di rumah. Baik, Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya, memang seorang pelajar itu wajib belajar di rumah, belajar meskipun dalam kondisi apapun, karena pelajar itu sangat penting dan sangat berharga. Kita bisa belajar pentingnya menjaga lingkungan sekitar, dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan juga yang paling penting, jangan sering berkerumun atau datang ke tempat keramaian. Sekian dari saya, Fatur Rosi. Selamat malam, stay at home, stay healthy, dan selamat beraktivitas. Selamat malam.